pemirsa, apa kabar? Saya Vanda Reni dan sekarang saya sudah berada di Panangian School of Property, sekolah properti terbesar di Indonesia. Saya akan mengajak Anda untuk tahu lebih jauh mengenai beberapa program kelas yang ada di Panangian School of Property. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari dosen kelas CPI atau Certified Property Investor. Seperti apa pemaparannya? Yuk kita ke dalam. Pemirsa, saya sudah berada di depan kelas CPI atau Certified Property Investor. Mau tahu lebih jauh? Inilah kelas CPI Certified Property Investor. Bapak Ibu sekalian, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Suherman. Saya mendapat banyak sekali ilmu, khususnya untuk orang seperti saya yang tidak tahu sama sekali tentang properti saat itu. Sampai kemudian Tuhan mengizinkan saya untuk tidak pernah berpindah industri. Dari saat itu sampai hari ini, saya konsisten menjadi murid Pak Panangian, menjadikan beliau sebagai mentor, tempat saya bertanya, berdiskusi, tempat ketika saya memahami bahwa publik itu tahu Panangian Simanunggal itu seperti apa. So, properti itu selalu menghidupi ternyata. Pengalaman saya mengatakan, properti itu selalu menghidupi. Dalam keadaan ketika siklusnya sedang di bawah, ada gium sederhana dalam investasi properti dikatakan, to every time the property is falling, that's the time for you to buy. Jadi Bapak kalau jadi investor itu harus jeli, timing. Investasi ini bukan sembarangan, apalagi kalau investasi motifnya tidak jelas. Apa yang dimaksud motif tidak jelas? Bapak Ibu membeli properti tidak tahu mau buat apa. Gue suka nih, nah gue suka itu bisa menyesatkan. Ketika Anda beli, simpen, jual. Kalau Anda mau kaya, you have to sell the property. Bapak bilang ini, Pak Suherman kok ngajarin jual sih? No, ini siklus pertama ketika Anda harus jadi kaya raya. Semakin mahal harga properti, semakin kecil yieldnya. Kalau ibu bapak membeli atas kesenangan ibu, 3 tahun ibu harus jual ke pasar because buy wholesale. Ketika ibu sell, orang nggak suka. Bapak ibu sekalian, kalau Anda berinvestasi, buy wholesale, pegang. Timingnya melihat siklus, pegang. Makanya kalau beli properti jangan kayak saya suka, tapi publik suka. Kalau saya sewakan gampang. Ketika saatnya nanti 3 tahun lagi saya jual, mudah. Perolehan bersih dibagi properti. Kalau Bapak mau melihat perolehan 3 tahun lagi, berarti lihat harga propertinya 3 tahun lagi loh, bukan harga beli. Kalau Anda tidak jual, maka Anda harus nyukupi itu. Kalau utang bank tiap bulan harus cari duit itu. Karena tidak didapat dari pendapatan. Tetapi ingat, investasi yang bijaksana, yieldnya dipakai untuk nutup kewajiban Anda nyicil. Tapi saya bilang, don't ever think about capital gain, because capital gain is only occur if you sell the property. Anda menunggu 3, 4, 5 tahun supaya kemudian jual, karena inilah yang membuat Bapak bisa jadi lompat kayanya. Bahwa Anda berinvestasi harus 2 sempurna. Sewanya dapat, ketika dijual juga mudah dan tinggi. Kata Warren Buffett, beruntung pada saat membeli, bukan pada saat jual. Pada saat membeli ada sudah beruntung, tahu maksudnya dihitung dulu. Karena investasi itu bisa bersinggungan dengan development. Investasi Anda itu jangan mikir cuman, Pak Suherman, aku beli ruko 1 biji, itu ya investasi. Tapi investasi itu bisa saja bawa menempatkan uang untuk sebuah proyek tertentu. Jadi jangan mikir kecil, Pak. Ketika Mario Teguh belum pensiun, dia bilang, ketika Anda bermimpi, tempatkanlah impian Anda itu setinggi-tinggi Anda bisa menempatkan. Sebab ketika Anda jatuh, Anda masih akan jatuh di antara bintang-bintang. Trik-trik yang Anda nggak hitung itu membuat kerugian. Tapi ingat satu hal positifnya, semua properti yang menghadang Anda dengan kesulitan itu biasanya setelah a period of time, 4, 5, 6 tahun, recovery. Jadi prinsipnya kalau membeli, belilah seolah-olah Bapak akan menjual kembali. Di Indonesia ini ada yang lucu, Pak. Meskipun secara investasi semakin mahal, semakin kecil yieldnya, tapi semakin mahal, semakin laku, Pak. Di Indonesia. Semakin mahal, semakin laku. Ingat, properti itu berfungsi ganda. Selain berinvestasi, ada yang untuk keperluan status sosial. Kenapa orang tiba-tiba punya 7 properti? Emang ditempati semua? Enggak. Status sosial. Tidak ada teori yang melekat kepada itu, tetapi gejala-gejala eksternal
makro mikro ekonomi dan komunitas-komunitas seperti ini menyediakan banyak sekali informasi. Anda harus bayar pajak, apa kata dunia? Kepanangian School, ini Center of Excellence, Pak. Tempat Bapak menimba ilmu, banyak bertanya di sini. Sesama kawan, ketahuan, gejalanya tahu kok. Berhutanglah engkau sebanyak engkau mau, berhutanglah sepanjang engkau bisa, tetapi yang penting kamu harus tahu cara membayarnya kembali. Anda boleh suka, tetapi ingat, yang Anda pikirkan adalah publik suka pada milik Anda. Karena someday somehow you wanna sell it back to the market, people wanna buy. Itu kuncinya.